111. Darmen terkejut. Yudi balas marah padanya. Darmen ikut bangkit dari duduknya dan langsung mengejar Yudi. Yudi, tunggu, gue belum selesai bicara, ujar Darmen berusaha mengejar langkah Yudi. Yudi tidak peduli dan semakin mempercepat langkahnya. Darmen tidak menyerah dan terus mengejar Yudi. Yudi, berhenti Yudi. Jangan sampai gue menghajar lo untuk yang kedua kalinya Yud, ancam Darmen. Yudi menghentikan langkahnya dan memutar badannya menatap marah Darmen. Lo bilang mau hajar gue, silahkan. Bila perlu bunuh gue sekalian, tantang Yudi. Darmen seketika terdiam. Ini kenapa Yudi yang balas marah padanya? Kenapa lo diam saja? Ayo hajar gue, marah Yudi dan mendekat pada Darmen. Darmen masih diam di tempatnya dan mengepalkan tangannya. Jika saja saat ini mereka bukan di tempat umum, Darmen pasti sudah mengabulkan keinginan Yudi. Sayangnya Darmen tidak mau mereka menjadi pusat perhatian. Terlebih di rumah sakit ini, ada beberapa dokter dan perawat yang mengenalnya. Darmen juga gak mau keluarganya menjadi bahan omongan. Darmen akhirnya memilih menarik kasar tangan Yudi. Mereka harus bicara. Yudi menepis cepat tangan Darmen dan kembali pergi meninggalkan Darmen. Darmen kembali mengepalkan kuat tangannya melihat kepergian Yudi. Ada apa dengan Yudi? Darmen terus menatap ke arah Yudi yang perlahan menghilang dari pandangannya. Setelah Yudi benar-benar hilang dari pandangannya, Darmen memutuskan kembali ke ruangan opanya. Darmen menghirup nafas pelan dan membuangnya dengan perlahan. Begitu dia sampai ruangan opanya, Darmen membuka pintu dengan perlahan. Assalamualaikum, ujar Darmen pelan. Waalaikumsalam, Darmen, ucap Oma Sanjaya. Oma Sanjaya langsung berdiri dari duduknya dan menghampiri Darmen. Darmen tampak terkejut saat Oma Sanjaya langsung memeluknya. Meski begitu Darmen tetap membalas pelukan omanya. Selamat Darmen, Oma ikut senang. Maksud Oma, bingung Darmen. Oma Sanjaya melepas pelukannya dan menatap cucunya. Gisel sudah cerita kalau dia sedang hamil. Sekali lagi selamat Darmen, kamu akan jadi papa lagi. Jaga Gisel dan calon bayi kalian baik-baik ya, ujar Oma Sanjaya. Darmen menganggukkan mantap kepalanya. Itu pasti Oma, sekuat tenagaku, aku pasti akan menjaga Gisel dan calon bayi kami. Aku hebat kan Oma, hanya dalam waktu singkat, cicit Oma nambah 2, ujar Darmen. Tentu saja, cucunya Oma Sanjaya, ujar Oma Sanjaya tersenyum. Darmen balas tersenyum kemudian membawa omanya ke arah sofa. Dedi Rendra yang juga sudah datang bangun dari duduknya dan merentangkan tangannya. Darmen yang mengerti maksud dadinya, mempercepat langkahnya dan memeluk dadinya. Dedi juga mau mengucapkan selamat untuk kamu, Gisel dan David. Sebentar lagi keluarga kecil kalian bakalan nambah anggota baru. Dedi ikut senang. Semoga keluarga kecil kamu selalu dipenuhi kebahagiaan, ujar Dedi Rendra kemudian melepas pelukannya. Makasih Dad, sama-sama, tapi kalau Dedi boleh meminta, sebaiknya kehamilan Gisel disembunyikan dulu dari momi kamu. Dedi hanya gak ingin dia terlalu ikut campur dengan kehamilan Gisel. Dedi takut Gisel merasa tidak nyaman dan terbebani. Satu lagi yang Dedi takutkan, jika jenis kelamin anak kalian tidak seperti yang diharapkannya, dia malah membenci Gisel. Kamu mengerti kan maksud Dedi? Jelas Dedi Rendra. Iya Dad, aku sangat mengerti. Selamat juga untuk Dedi, sebentar lagi cucunya bakal nambah lagi. Terima kasih juga, Dedi selalu mendukung apapun yang menjadi keputusanku, ujar Darmen. Iya Darmen, Dedi ikut bahagia kalau kamu bahagia. Gisel yang dari tadi duduk di sofa tersenyum mendengar pembicaraan Darmen dan ayah mertuanya. Gisel senang kehamilannya disambut hangat keluarga Darmen. Oma Sanjaya yang juga sudah duduk di sofa, mengusap punggung Gisel dan tersenyum pada Gisel. Dia sangat senang dengan hadirnya Gisel. Darmen terlihat sangat bahagia sekarang. Meski waktu itu dalam diamnya,
dia sempat meragukan hubungan Darman dan Giselle. Namun sekarang semua keraguan itu sudah hilang tanpa berbekas. Dia benar-benar bisa melihat kalau Darman dan Giselle saling mencintai. Giselle, Darman, David dan Oma Sanjaya sudah pulang ke rumah. Berhubung Opa Sanjaya harus banyak istirahat, jadi hanya satu orang saja yang diperbolehkan menjaganya. Giselle merasa lega, begitu sampai rumah tidak menemukan ibu mertuanya. Itu berarti untuk malam ini dia aman, dan terbebas dari tatapan sinis ibu mertuanya. Oma selamat beristirahat Oma, ujar Giselle begitu lift terbuka. Iya kalian juga, Oma duluan, ujar Oma Sanjaya kemudian keluar dari lift. Giselle dan Darman menganggukkan kepalanya. Lift kembali tertutup dan naik ke lantai 3. Darman menarik tangan Giselle dan menggenggamnya. Mereka keluar lift bersama sambil bergenggaman tangan. Akhirnya kita tidur di kamar ini lagi, ujar Giselle begitu mereka sampai di kamar Darman kemudian membuka pintu. Iya, dan kali ini tentunya tidur di kasur yang sama, bisik Darman. Tentu saja karena aku juga lebih nyaman tidur di pelukan jujur Giselle. Akhirnya istriku mengakuinya juga. Giselle hanya tersenyum mendengarnya. Giselle menatap sekeliling kamar Darman, sedangkan Darman melepas gendongan David dan meletakkan David di ranjang perlahan. Pulas banget ini jagoan papa, Kap, ujar Darman mengecup pipi David dan memakaikan David selimut. Mau ganti baju? Tanya Giselle sambil membuka lemari, hendak mengambil baju tidurnya. Tentu saja sayang, atau kamu mau aku tidur gak usah pakai baju saja? Ujar Giselle seketika menoleh pada Darman. Kenapa? Bukannya kamu lebih suka aku tidur tanpa baju ya? Ujar Darman jalan mendekat pada Giselle kemudian memeluk Giselle dari belakang. Jangan mulai deh, aku mau ganti baju dulu, ujar Giselle berusaha melepas pelukan Darman. Biar aku saja yang gantiin. No, yang ada nanti aku gak jadi pakai baju, ujar Giselle cepat. Darman tersenyum mendengarnya. Istriku udah mulai pintar sekarang, Kap. Darman mengecup pipi Giselle kemudian melepas pelukannya. Iya dong, istrinya Pak Dokter gitu. Dan ini baju ujar Giselle memberikan baju Darman, kemudian masuk kamar mandi. Darman menerima bajunya dan Darman tidak perlu repot-repot berganti baju di kamar mandi. Setelah beberapa menit, Giselle dan Darman sudah tidur-tiduran di atas kasur. Darman sengaja tidur paling pinggir supaya bisa memeluk istrinya. Boleh aku bertanya? Ujar Giselle balas memeluk Darman dan meletakkan kepala di ketek Darman. Mau tanya apa sayang? Tanya Darman sambil memainkan rambut istrinya. Ini tentang Mas Yudi, kalian tadi membicarakan apa? Juga perginya hanya sebentar. Tanya Giselle. Kami tidak membicarakan apa-apa sayang. Aku awalnya ingin marah padanya karena apa yang sudah dilakukannya sudah sangat kelewatan menurutku. Aku mengerti dia laki-laki normal dan dia pasti butuh untuk yang satu itu. Kalau memang dia benar-benar sudah tidak bisa menahan diri, dia bisa sewa perempuan di luar sana, tanpa harus merusak anak orang. Terlebih Yunita statusnya adalah sekretaris dia sendiri. Bagaimana kalau Yunita sampai buka suara, dan memberitahu perbuatan bejat Yudi pada karyawan Sanjaya? Keluarga besar kita pasti tercoreng nama baiknya. Aku kasihan pada Opa, di usia tuanya, dia malah gak bisa tenang karena ulah cucunya. Sayangnya dia tidak mau mendengarkanku, dia malah balas marah padaku kemudian pergi begitu saja. Aku benar-benar gak habis pikir, entah apa yang ada di pikirannya. Dia sudah dewasa bukannya semakin baik, tapi malah semakin menjadi-jadi saja tingkahnya. Jelas Darman, sabar ya akan ada saatnya Mas Yudi benar-benar berubah menjadi lebih baik. Apa aku boleh mengutarakan pendapatku? Tentu saja sayang, ujar Darman kemudian mengecup rambut Giselle. Sebelumnya jangan salah paham. Kalau aku perhatikan dari penampilan Mas Yudi yang sangat kacau,
Aku yakin dia pasti sudah menyesali semuanya. Opa sampai masuk rumah sakit dan semua keluarga juga menyalahkannya. Dia sendirian tidak ada tempat untuknya berbagi dan yang mengerti perasaannya. Kita baru dengar ceritanya sedikit dari Oma, dan itu dari pihak Yunita. Kita belum dengar cerita dari pihak Mas Yudi. Jadi menurutku sebelum kita mendengar cerita keduanya, kita jangan langsung menyalahkan Mas Yudi. Harusnya tadi jangan langsung main marah saja, tanya dulu dia baik-baik. Jelas Giselle, kamu ada benarnya juga sayang, hanya saja aku masih ada rasa marah padanya, jadi ya gitu sulit untukku bicara baik-baik dengannya. Aku mengerti aku juga bukan mau membela Mas Yudi, hanya saja aku cukup kenal Yunita. Entah kenapa meski dia perempuan, ada sisi dalam diriku yang gak bisa sepenuhnya percaya padanya. Darmen mengangkat alisnya. Kamu beneran kenal Yunita sayang? Iya, dulu saat Mas Yudi belum jadi CEO Yunita sudah jadi sekretarisnya, dan kami sempat bertemu beberapa kali. Dulu aku juga sempat cemburu pada. Aku sampai berpikir kalau dia mau merebut Mas Yudi dari aku. Kenapa kamu bisa berpikir seperti itu? Bersambung. 112. Namanya juga perempuan selalu was-was dan suka berpikir yang tidak-tidak jika lelakinya dekat dengan perempuan lain. Ditambah lagi perempuan itu lebih segalanya dari kita. Apalagi Mas Yudi lebih banyak menghabiskan waktunya bersama Yunita daripada bersamaku. Satu lagi yang buatku suka gak nyaman dulu, dia gak pernah ramah padaku dan seringnya menatap sinis padaku. Pernah juga saat mereka menjemputku di kampus, aku mendapati 2 kancing bajunya terbuka, dan saat aku tegur katanya gak sengaja. Mengingat itu semua, bukannya aku membenarkan kelakuan Mas Yudi, tapi kalau perempuannya mancing-mancing duluan, Mas Yudi bisa saja kilafkan. Terlebih lagi Mas Yudi juga baru jadi duda. Jelas Giselle, kamu benar lagi sayang, harusnya tadi aku bisa sedikit menahan diri, dan bukannya langsung marah-marah padanya. Mendengar cerita kamu, aku juga jadi berpikir jauh. Bisa jadi juga Yunita yang sengaja menggoda Yudi. Nah itu dia maksudku Makanya kita jangan langsung main tuduh saja, sebelum kita mengetahui semuanya. Kasihan dia, belum juga selesai masalah David, sekarang dapat masalah baru lagi. Iya sayang. Berarti besok kita temui Yudi bersama, kita harus segera membicarakan masalah ini. Apa aku harus ikut juga? Untuk kali ini kamu ikut saja sayang. Supaya ada penengah di antara kami. Memangnya rela aku bertemu mantan? Goda Giselle. Darmen seketika menoleh menatap Giselle. Sebenarnya aku gak rela banget kamu bertemu mantan kamu. Ditambah lagi kamu juga berusaha melakukan pembelaan untuknya. Hanya saja aku sadar, aku harus terbiasa dengan posisi ini. Selain karena kita saudara, dan ada tali penghubung antara kamu dan Yudi, yaitu David. Untuk itu jangan pernah rusak kepercayaanku ya sayang, dan jangan sampai ada orang ketiga di antara kita. Percaya padaku hanya akan ada nama di hati ini untuk selamanya. Harusnya aku yang berkata seperti itu pada jangan sampai ada main dengan perempuan lain. Apalagi banyak perempuan di sekitar Kalau sampai itu terjadi, aku kurung dalam kamar. Alis Darmen kembali terangkat. Wah kalau begitu, aku mau main dengan perempuan lain saja, biar aku dikurung dalam kamar terus. Iya, aku kurung dalam kamar. Setelah itu aku dan David cari papa baru buat David. Omongannya sayang. Habisnya omongannya nyebelin. Manja Giselle. Maaf sayang aku hanya bercanda. Ujar Darmen tersenyum kemudian mengecup pelepis Giselle. Giselle hanya tersenyum dan semakin mengeratkan pelukannya. Sayang bukan aku gak suka kamu peluk sirat ini, tapi kasihan dedeknya sayang. Iya, ya ampun. Mama sampai melupakan kamu sayang. Maaf ya sayangnya mama, ujar Giselle melepaskan pelukannya dan mengusap perutnya. Darmen ikut mengusap perut Giselle. Kata dedeknya,
dia sudah memaafkan kamu sayang, hanya saja jangan diulangi lagi. Apalagi kalau kamu sampai lupa sudah punya suami yang sangat tampan ini, bisa gawat nanti. Itu gak mungkin banget aku bisa sampai lupa semuanya, itu juga karena aku terlalu sibuk mikirin Darman seketika menghentikan usapannya dan menatap Giselle. Sejak kapan istriku bisa ngegombal ujar Darman sambil mengecup pipi Giselle. Kan aku belajar dari ujar Giselle tersenyum. Bisa saja kamu sayang, ujar Darman kembali mengecup pipi istrinya. Darman selalu suka mengobrol dan bercanda dengan Giselle sebelum mereka tidur. Pagi hari Giselle dan Darman melakukan sholat subuh seperti biasa. Setelah sholat subuh, Darman mengerjakan laporan pekerjaannya, sedangkan Giselle membantu membuat sarapan. Giselle, kamu kok ikut bantu buat sarapan? Tanya Oma Sanjaya begitu mendapati Giselle sibuk di dapur. Pagi Oma. Iya Oma, Giselle biasa juga ikut bantu membuat sarapan, ujar Giselle sambil memotong buah. Bukan itu maksud Oma, kamu kan sedang hamil muda. Apa kamu gak ada perasaan mual-mual dan mudah capek juga? Sebaiknya kamu jangan terlalu banyak bekerja. Cukup urus diri kamu dan David saja, ujar Oma Sanjaya ikut membantu mengupas buahnya. Iya Oma, Giselle gak banyak kerja. Ini cuma buat sarapan saja. Mual-mualnya hanya awal-awal Oma, sekarang sudah mulai agak berkurang. Oh syukurlah kalau begitu, Oma hanya gak mau kamu kelelahan. Enggak Oma, santai saja. Gimana apa Darman semakin perhatian sejak kamu hamil? Iya Oma, sampai sejauh ini dia benar-benar perhatian dan jadi suami teladan. Dia juga selalu menuruti semua ngidamku. Oma ikut lega mendengarnya, tapi ingat jangan sampai kalian mengurangi perhatian kalian pada David. Enggak Oma, bahkan jadi lebih sering pulang cepat supaya masih ada waktu mengajak David main. Baguslah kalau begitu. Iya Oma, Giselle apa kamu sudah hamil? Giselle dan Oma Sanjaya seketika menoleh. Tante, selamat pagi Tante, ujar Giselle sedikit gugup. Saya gak butuh ucapan selamat pagi kamu, yang saya butuh itu jawaban kamu, apa kamu sudah hamil? Tanya Momi Dira lagi. Giselle terdiam tidak tahu harus jawab apa. Giselle teringat dengan pesan Dedi Rendra dan Giselle belum menyiapkan jawaban apa-apa. Dira kamu ini apa-apaan? Datang-datang pertanyaannya langsung begitu. Harusnya kamu tanya kabar dulu, ujar Oma Sanjaya berusaha membantu Giselle. Untuk apa aku tanya kabarnya Mak? Giselle sudah jelas terlihat sehat, yang aku butuhkan hanya kabar kehamilan Giselle. Iya Giselle memang baik, tapi apa kamu tidak ingin tahu kabar anak kamu, cucu kamu juga? Aku yakin Darman juga pasti sangat baik, dan cucu siapa yang Mama maksud? Aku belum punya cucu. David, Dira. Gak usah pura-pura lupa kamu, David itu sudah sah jadi anak Darman, itu berarti dia adalah cucu kamu. Oh anak itu, aku gak butuh kabarnya. Mau dia sakit atau sehat gak ada hubungannya denganku, ujarnya santai. Oma Sanjaya tampak gregetan mendengarnya, benar-benar ini menantunya. Giselle kenapa kamu diam saja, apa kamu sudah hamil? Giselle belum hamil puas kamu, ujar Oma Sanjaya cepat. Belum hamil juga, dasar memang kamu perempuan tidak berguna, ujarnya kemudian pergi meninggalkan dapur. Giselle memejamkan matanya kemudian mengusap perutnya. Sedangkan Oma Sanjaya makin gregetan mendengarnya. Benar-benar itu menantunya, datang-datang cuma untuk menanyakan hal itu doang, dan itu sangat tidak menghargai perasaan Giselle. Giselle maafkan Oma, sudah berbohong tentang kehamilan kamu, ujar Oma Sanjaya sambil mengusap punggung Giselle. Tidak apa-apa Oma, justru Giselle berterima kasih pada Oma. Terima kasih sudah membantu menjawab Oma, tapi kenapa Oma memilih berbohong? Setelah Oma pikirkan ada benarnya juga ucapan Rendra, dan untuk saat ini menyembunyikan kehamilan kamu dari Dira memang lebih baik, dan ini untuk kebaikan kamu.
Untuk kalian semua juga, jangan sampai ada yang buka mulut, ujar Oma Sanjaya pada pekerjanya. Iya Nyonya, kompak mereka. Sekali lagi terima kasih Oma, ujar Giselle. Sama-sama, ujar Oma Sanjaya dan kembali melanjutkan aktivitasnya yang tertunda. Begitu juga dengan Giselle. Setelah selesai membuat sarapan, tak lupa juga Oma Sanjaya menyiapkan bekal untuk dibawa ke rumah sakit. Giselle, Darmen, Momi Dira, Oma dan David sedang sarapan. Hanya mereka berlima, Giselle, Darmen dan Momi Dira tampak sedang menyantap makanannya, sedangkan Oma Sanjaya sibuk membantu David. Oma Sanjaya sangat rindu mendengar ocehan-ocehan David. Apalagi sekarang kosakata David sudah semakin banyak. Darmen, panggil Momi Dira. Iya Mom, apa kalian sudah periksa? Maksud Momi, tanya Darmen menatap Momi Dira. Gak usah pura-pura gak ngerti kamu Darmen. Momi sudah sering mengingatkan kamu, supaya kalian segera melakukan program kehamilan. Kesal Momi Dira. Momi Dira bahkan hampir tiap hari Darmen untuk hal itu dan Darmen selalu jawab iya. Dan sekarang posisinya makin mendesak. Yudi meniduri sekretarisnya, bagaimana kalau perempuan itu hamil, dan anaknya laki-laki. Oh itu maksud Momi, kami sudah melakukan program Mom. Sekalipun sudah melakukan program, bukan berarti langsung hamil juga kan. Kita harus sabar, lagian kami menikahnya juga belum lama ini. Jawab Darmen santai kemudian menarik tangan Giselle di bawah meja dan menggenggamnya. Kalau begitu kalian melakukan program bayi tabung saja. Mom, kenapa sih Momi jadi orang tidak sabaran banget? Ya karena Momi sudah tidak sabar ingin menggendong cucu Darmen. Kalau hanya itu alasannya, ini David juga cucu Momi. Momi bisa gendong dia kemanapun Momi mau. Momi gak sudi gendong dia dan dia bukan cucu Momi. Pokoknya Momi gak mau tahu, kalian harus segera memiliki anak. Karena kalau enggak, Momi akan mencarikan istri kedua untuk kamu. Ujar Momi Dira kemudian pergi meninggalkan meja makan. Darmen seketika memejamkan matanya dan mengeratkan genggaman tangannya pada Giselle. Sedangkan Giselle hanya diam saja. Bersambung, 113. Setelah kepergian Momi Dira, Giselle masih tetap diam sambil memakan makanannya. Berbagai pikiran-pikiran negatif kembali muncul dalam benaknya. Terlebih saat mengingat kata-kata terakhir Momi Dira. Giselle benar-benar gak bisa membayangkan, Darmen punya istri lain selain dia. Sampai kapanpun Giselle tidak akan rela kalau harus berbagi suami. Darmen yang mengerti perasaan istrinya mengeratkan genggaman tangannya. Darmen juga sangat tidak bisa terima dengan kalimat terakhir mominya itu. Darmen sangat tahu mominya tidak suka Giselle, tapi setidaknya jangan berkata seperti itu depan Giselle. Giselle juga manusia biasa, punya hati dan perasaan. Sayang, panggil Darmen pelan. Gak apa-apa lirih Giselle. Darmen kembali memejamkan matanya. Hatinya ikut sakit mendengar suara lirih istrinya. Padahal Darmen sudah berusaha sekuat tenaganya agar istrinya selalu bahagia. Sekali bertemu dengan mominya, langsung mengacaukan semuanya. Jadi jangan salahkan Darmen kalau dia lebih memilih menjauh dari mominya. Darmen gak bisa diam saja, dia harus bicara dengan Giselle. Darmen benar-benar tidak mau Giselle jadi banyak pikiran. Giselle sedang hamil, dan dia tidak boleh sampai stres. Oma, jaga David sebentar ya. Aku dan Giselle mau ke atas dulu. Mengambil tas David. Ujar Darmen begitu dia dan Giselle selesai sarapan. Iya, David aman bersama Oma. Ujar Oma Sanjaya. Makasih Oma, sama-sama. David, sama Oma dulu ya jagoan. Ujar Darmen menghampiri David. Ya hihihi, oce David ceria kemudian memasukkan makanannya ke dalam mulut. Dadah David, dadah, oce David lagi tanpa menoleh. Bagi David saat ini, tidak ada yang lebih menarik dari makanannya. Derin kembali menggenggam tangan istrinya dan membawanya ke kamarnya.
Sepanjang perjalanan mereka sama-sama diam dan sibuk dengan pikiran masing-masing. Maaf sayang, lirih Darmen begitu mereka masuk kamar. Giselle yang sedari tadi menunduk mengangkat kepalanya dan menatap Darmen. Maaf untuk apa? Tidak ada salah apa-apa. Maaf untuk semua yang sudah Momi ucapkan. Apa yang dia bilang jangan masukin dalam hati ya sayang. Masuk kuping kanan dan keluar kuping kiri saja. Aku juga maunya begitu tapi susah. Jika Tante Dira menyuruh menikah lagi, akan menolaknya kan? Tentu saja aku langsung menolaknya sayang. Aku gak perlu berpikir lama-lama untuk yang satu itu. Percaya padaku, hanya kamu satu-satunya yang menjadi pemilik hati dan tubuhku ini untuk selamanya. Percaya padaku sayang, sekalipun aku jarang mengucap kata cinta, tapi rasa cintaku pada kamu lebih dari yang kamu tahu. Aku bahkan rela kehilangan semuanya, asal kamu selalu ada di sampingku. Ujar Darmen menggerakkan genggamannya. Aku percaya pada makasih sudah mencintaiku sedalam itu. Darmen melepaskan genggamannya dan membawa Giselle ke pelukannya. Gak perlu mengucapkan kata terima kasih sayang. Kamu istriku dan salah satu kewajibanku adalah mencintai kamu dengan tulus. Sekarang apa kamu sudah merasa lebih baik? Tanya Darren sambil mengusap rambut Giselle. Iya, aku sudah jauh lebih baik sekarang. Bagus, kalau begitu senyumnya mana? Ujar Darmen sambil melepas pelukannya dan menatap Giselle. Giselle tersenyum. Kiss, ujar Darmen lagi. Kap. Tanpa menunggu berlama-lama, Giselle langsung mengecup bibi Darmen. Darmen tersenyum. Istri pintar, sudah siap pergi sekarang. Iya, ujar Giselle mengangguk mantap. Oke, ayo kita let's go. Go, ujar Giselle meniru David. Giselle dan Darmen kembali saling menatap kemudian saling melempar senyum. Ada perasaan lega di hati mereka masing-masing. Asteris. Darmen, Giselle, David dan Oma Sanjaya sudah sampai di rumah sakit. Giselle jalan sambil menggandeng tangan Oma Sanjaya, sedangkan Darmen mengikuti langkah David yang lari-lari terus dari mereka sampai di rumah sakit. Popopa, oce David sepanjang jalan. Iya kita mau bertemu Opa. David senang bertemu Opa, tanya Darmen. Nini papa. Oce David tidak nyambung sambil menunjukkan plastik kresek di tangannya. David mau kasih itu buat Opa. Ya popopa. Oce David lagi dan kembali berlari. Darmen tersenyum dan terus mengikuti langkah David. David, ruangan Opa di sini jagoan. Ujar Darmen begitu mereka sampai dan David kelewatan. David menghentikan langkahnya dan menatap ke arah Darmen. Hihihi. David tertawa ceria kemudian masuk ruangan Opa Sanjaya. Oma Sanjaya dan Giselle ikut tersenyum melihatnya. David makin aktif dan pintar ngoceh sekarang. Ujar Oma Sanjaya. Ya begitulah Oma, udah gak bisa lepas dari pengawasan sekarang. Ujar Giselle. Sementara itu David sudah berdiri dekat ranjang Opa Sanjaya. David tampak menatap bingung pada Opa dan Dedi Rendra. Maksud David memanggil Opa Sanjaya, tapi kenapa Dedi Rendra juga ikut nyahut? Sedangkan Darmen hanya diam di tempatnya, dan membiarkan David menghadapi kebingungannya sendiri. Popopa, panggil David lagi. Iya David, kompak mereka. Popopa, oce David lagi menatap Dedi Rendra, dan mengarahkan tangannya pada Opa Sanjaya. Iya David, ini juga Opa. Ini Opa 2, menunjuk dirinya sendiri, dan ini Opa 1, menunjuk ke arah Opa Sanjaya. Popopa, iya, salim dulu sama Opa. Ujarnya sambil mengulurkan tangannya. Ya, oce David dan langsung salim. Pintar, David mau salim juga sama Opa 1. Ya, semangat David sambil mengangkat tangannya, dan kreseknya gak pernah lepas dari genggamannya. Dedi mengangkat David dan mendudukkannya di samping Opa Sanjaya. Opa Sanjaya terlihat sudah lebih segar pagi ini. Apalagi sejak melihat kedatangan David, dia semakin semangat untuk sembuh.
Dia tidak sabar ingin main dengan David. Opa hihihi, Oce David ceria begitu melihat jelas wajah Opa Sanjaya. Halo David, peluk Opa, ujar Opa Sanjaya sambil merentangkan satu tangannya. Ya, Oce David cepat dan langsung memeluk Opa Sanjaya. Opa Sanjaya tersenyum dan mengusap rambut David. Sayang Opa, bilang ganteng, suruh Giselle. David melepas pelukannya kemudian mengusap wajah Opa Sanjaya. Ya yang Popopa, lagi jagoan. Sayang Opa banyak-banyak gitu, suruh Darmen. Ya yang nyanyak Popopa, ujar David sambil mengusap wajah Opa. Makasih David, Opa juga sangat sayang David. Ah Cici, Opa Sanjaya kembali tersenyum. Opa sangat merindukan David, David rindu Opa juga, ujar Opa Sanjaya. Ya, Darmen tersenyum haru melihatnya. Popopa, panggil David lagi. David teringat dengan oleh-olehnya. Kenapa David? Pipipin cacang, Oce David sambil membuka kreseknya. Hihihi, David tertawa ceria begitu berhasil mengeluarkan 2 buah pisang dari kreseknya. David kemudian memberikannya satu pada Opa Sanjaya dan yang satunya untuknya, tepat seperti apa yang Darmen ajarkan padanya. David kasih pisang ini pada Opa. Ya, makasih David, ujar Opa Sanjaya. Ya hihihi, terus buat Opa 2 mana David? Tagih Dedi Rendra. Papa. Oce David menunjuk ke arah Darmen. Loh kok Papa, itu kan pisangnya masih ada 1, berikan pada Opa 2. Ujar Darmen. No. Oce David cepat dan langsung menyembunyikan pisangnya. Darmen dan yang lainnya tersenyum melihatnya. Ya sudah kalau David mau makan sendiri pisangnya. Sini biar Opa bantu kupas, ujar Dedi Rendra. Ya hihihi, Oce David ceria memberikan pisangnya. Darmen juga ikut membantu mengupas pisang Opa Sanjaya. Hihihi, David kembali tertawa ceria begitu pisangnya kembali padanya. Popopa, Oce David mendekatkan pisangnya pada Opa Sanjaya. Kenapa? David mau tos. Ya, Opa Sanjaya kemudian mendekatkan pisangnya pada pisang David. Hihihi, David tertawa senang kemudian memakan pisangnya dengan nikmat. Ini David makin pintar saja ngocehnya, ujar Dedi Rendra. Iya dong Opa, David juga sudah tahu nama panjangnya. Kasih tahu Opa nama panjangnya David, ujar Darmen sambil mengusap sudut bibir David. Pipipin, Oce David mantap. Darmen kaget mendengarnya sedangkan Giselle dan yang lainnya seketika ngakak. Hihihi, David ikut-ikutan tertawa senang, meski gak ngerti apa yang mereka tertawakan. David ada-ada saja kamu, ujar Oma Sanjaya setelah tawanya mereda. Tapi sebelumnya nama panjangnya gak gini loh Oma. David siapa yang ngajarin nama panjangnya? Tanya Darmen, tetangga Baba Aa, yang suka main catur sama Babah di warung. Orangnya lumayan lawak juga itu, jawab Giselle. Pantesan, David nama panjang Papa siapa? Papa hihihi, Darmen dan yang lainnya kembali tertawa ngakak. David, Opa jadi haus karena kamu. Rendra ambilkan minum Papa. Iya Pak, ujar Dedi Rendra kemudian mengambil air minumnya. Pipipin mimimik. Oce David mau minum juga. David mau minum juga sayang. Tabia Giselle. Ya, siap gantengnya Mama, ujar Giselle mengambil botol minum David. Mimimik Popopa hihihi, ujar David memamerkan botol minumnya. Iya minum. David coba ikutin Opa, ujar Opa Sanjaya kemudian meminum minumannya. Ah, Opa Sanjaya mengeluarkan suaranya. David melakukan seperti yang dilakukan Opa Sanjaya. Ah hihihi, David tertawa ceria. Giselle dan yang lainnya kembali tertawa ngakak. Opa Sanjaya kembali mengusap rambut David. David benar-benar jadi obat paling mujarab baginya. Bersambung. 114. Tok. Suara tawa di ruangan Opa Sanjaya seketika terhenti begitu mendengar ketukan pintu. Giselle bangun dari duduknya kemudian jalan ke arah pintu. Ceklek.
Giselle terdiam begitu melihat Mami Nindi yang datang dan menatap sinis padanya. "Pagi Tante," ujar Giselle berusaha bersikap biasa. Mami Nindi hanya berdeham dan kembali melanjutkan langkahnya. "Loh, ini kalian kenapa masuk ruangan Papa semua? Ini lagi si bocil ini, sampai duduk di ranjang Papa. Apa kalian tidak mikir, kalau Papa lagi butuh banyak istirahat? Jangan sampai karena kalian Papa jadi tambah sakit," protes Mami Nindi. "Papa sampai jatuh sakit juga karena ulah anak kamu Nindi, harusnya kamu yang mikir. Lagian ini mereka juga baru datang. Niat mereka juga cuma memberi hiburan pada Papa. Sesekali Papa juga butuh penghiburan, agar semakin semangat melawan penyakitnya," ujar Dedi Rendra, tidak terima keluarga anaknya disalahkan. Terlebih lagi karena David, papanya jadi bisa tersenyum dan tertawa. "Oh, mereka baru datang ya, aku pikir mereka sampai nginap di sini. Aku hanya gak mau Papa tambah sakit Mas. Maaf ya Pak, aku gak ada maksud apa-apa. Aku hanya ingin Papa cepat sembuh itu saja. Dan ini aku juga bawa buah kesukaan Papa," ujar Mami Nindi sok merasa bersalah kemudian memberikan buahnya. "Letakkan saja di meja," ujar Opa Sanjaya. "Pipipit." Oce David mengangkat tangannya meminta buahnya. "David mau buah?" tanya Opa Sanjaya. Ya, semangat David." Apalagi saat melihat buah yang merah-merah itu David semakin ngiler. "David mau buah yang mana?" tanya Dedi Rendra mengambil keranjang buahnya dan memberikannya pada David. "Nini hihihi." Oce David menunjuk buah stroberinya. "David mau stroberi," katanya Nindi. "Kamu cuci dulu," ujar Opa Sanjaya. "Biar aku saja yang cuci Opa," ujar Giselle cepat. Giselle tidak mau." Mami Nindi semakin kesal. Giselle kemudian mengambil beberapa buah stroberi. Sementara itu Mami Nindi berusaha menahan rasa kesalnya. Tahu gitu harusnya dia gak usah bawa buah saja tadi. Mami Nindi kemudian jalan mendekat ke arah Opa Sanjaya. "Gimana keadaan Papa? Apa sudah lebih baik?" "Iya sudah," ujar Opa Sanjaya pelan. "Syukurlah Pak. Sekali lagi aku mewakili Yudi minta maaf ya Pak. Tapi tolong jangan pecat dia dari perusahaan. Yudi pasti sangat frustasi karena perceraiannya, hingga dia nekat melakukan perbuatan keji itu. Aku juga sudah berbicara baik-baik dengan Yunita, kalau dia akan menutup rapat masalah ini, jika Yudi mau menikah dengannya. Hanya itu saja keinginannya. Kita bahas masalah ini nanti saja, setelah aku pulang dari rumah sakit," ujar Opa Sanjaya. "Iya maaf Pak, semoga Papa cepat sembuh," ujar Mami Nindi pelan. Sementara itu Giselle yang sudah selesai mencuci buah, dibuat mikir oleh ucapan Mami Nindi. Dari ucapan Mami Nindi, itu berarti dia setuju dengan pernikahan Yudi dan Yunita. Seingat Giselle, Yunita bukan dari kalangan atas, hanya saja bila dibandingkan dengan Giselle dulu, Yunita lebih tinggi satu level bila dibandingkan dengan Giselle. Apa jangan-jangan Tante Nindi ada rencana lain lagi? Apa ini karena harta itu lagi? Dasar orang kaya, gak pernah ada puasnya sama harta, batin Giselle. "Mama," panggil David menyadarkan lamunan Giselle. "Oh iya sayang," ujar Giselle mendekat pada anaknya. Asteris. Hari sudah siang, Opa hanya ditemani Oma di rumah sakit. Dedi Rendra sudah berangkat kantor sedangkan Darmen membawa keluarga kecilnya ke apartemennya. Darmen masih malas bertemu dengan mominya. Saat ini Giselle sedang masak sedangkan Darmen mengerjakan pekerjaannya dan David sedang asik di alam mimpinya. Giselle gak bisa konsentrasi mengerjakan pekerjaannya. Pikirannya bercabang kemana-mana. Giselle terus kepikiran tentang apa yang diucapkan Mami Nindi. Bayangan tentang Yudi juga terlintas dalam benaknya. Entah kenapa ada satu sisi dalam diri Giselle yang mengatakan kalau Yudi tidak bersalah. Giselle masih ingat jelas bagaimana Yudi minta maaf, dan dari tatapannya terlihat jelas dia sangat menyesal. Giselle juga jadi kepikiran Dara, gimana nasib Dara jika punya ibu tiri seperti Yunita.
Padahal Giselle sangat berharap Yudi menikah dengan perempuan yang menerima dan menyayangi Dara dengan tulus. Seperti halnya Darman yang mau menerima dan menyayangi David dengan tulus. Lagi mikirin apa sih sayang? Tanya Darman sambil memeluk Giselle dari belakang. Aku hanya tiba-tiba kepikiran nasib Dara, jika Mas Yudi menikah dengan Yunita. Entahlah, aku cukup mengenal Yunita, dan pikiranku mengatakan kalau dia bukan ibu yang baik buat Dara. Semoga saja pikiranku salah ya. Sebenarnya aku juga kepikiran sampai ke arah sana sayang. Aku juga merasa ada yang gak beres. Yunita hanya minta dinikahi dan Onti Nindi juga sepertinya menyetujuinya. Ini aku mencoba menghubungi Yudi, tapi dari tadi tidak diangkatnya. Aku tanya orang kepercayaan Opa, katanya Yudi juga gak masuk kantor. Kalau misalkan Dara kita bawa ke Bogor saja gimana? Itu gak mungkin banget sayang. Onti Nindi itu, sekalipun dia tidak peduli, aku yakin dia tidak akan mengizinkannya, kecuali itu karena permintaan Yudi sendiri. Satu lagi kasihan Oma dan Opa juga, Dara adalah salah satu hiburan buat mereka. Benar juga ya. Bagaimana kalau kita coba hubungi Mas Yudi dari ponselku saja? Siapa tahu dia mau ngangkat. Ide kamu boleh juga. Ponsel kamu ada di mana? Biar aku saja yang ambil. Di tas AA. Darman menganggukkan kepalanya dan tidak lupa juga mengecup pipi Giselle sebelum dia pergi. Sedangkan Giselle langsung membereskan pekerjaannya. Beberapa menit kemudian Darman kembali dengan ponsel di tangannya. Tunggu di sofa saja, aku bereskan ini dulu sebentar, nanggung. Ujar Giselle sambil merapikan hasil masakannya. Siap sayang, ujar Darman kembali jalan ke arah sofa. Darman memilih memainkan ponsel Giselle, sembari menunggu Giselle. Sayang bawa potongan buahnya sekalian, pinta Darman. Siap sayang, Darman tersenyum. Apalagi setelah melihat ponsel Giselle, senyum Darman semakin mengembang lagi. Ponsel terlalu bersih, aplikasinya juga hanya beberapa. Darman tiba-tiba teringat sesuatu. Darman kemudian membuka panggilan masuk. Darman memperhatikan setiap nomor yang menghubungi Giselle. Lagi ngelihatin apa sih? Serius banget, ujar Giselle sambil meletakkan potongan buahnya. Ini sayang, nomor baru yang dulu suka menghubungi kamu. Apa dia masih suka menghubungi kamu? Udah gak pernah lagi ya? Ujar Giselle kemudian duduk di samping Darman. Baguslah. Apa jangan-jangan itu dulu ulahnya Yudi ya sayang? Anggap saja begitu tapi kan yang terpenting masalahnya sudah selesai sekarang. Kamu ini, kenapa kamu sepertinya enggan sekali membahasnya? Aku hanya gak mau teringat kejadian menyedihkan itu Kan sendiri yang bilang kalau aku harus memikirkan yang indah-indah saja. Udah sebaiknya kita hubungi Mas Yudi saja. Oke sayang, siapa nama Yudi di ponsel kamu? Aku kan gak punya nomornya hehe. Darman seketika menoleh. Dasar kamu ini, gimana kita mau menghubungi dia kalau nomornya saja gak ada? Ya lihat dari ponsel saja, tapi sebelumnya kirim pesan dulu Baiklah istriku sayang, ujar Darman kemudian mengambil ponselnya. Ini pesannya, kamu sendiri saja yang ketik. Ujar Darman memberikan ponsel Giselle. Yakin aku sendiri yang ketik, entar cemburu lagi. Ya sudah aku saja yang ketik kalau begitu. Ujar Darman cepat, mengambil ponsel Giselle kembali. Senyum Giselle mengembang, pelin-pelan banget si suaminya ini. Giselle kemudian melirik isi pesan yang diketik Darman. Yudi, apa kamu sibuk? Boleh saya telepon? Ada hal penting yang ingin saya bicarakan. Giselle, pesan terkirim. Hanya dalam hitungan detik, ponsel Giselle berbunyi dan itu telepon dari Yudi. Darman dan Giselle saling menatap. Jangan berpikiran macam-macam, oke? Ujar Giselle cepat, yang tidak ingin Darman salah paham. Iya sayang, aku percaya sama kamu. Ujar Darman kemudian menekan tombol jawab, tidak lupa juga menyalakan speakernya.
Assalamualaikum Mas Yudi, ujar Gisel pelan begitu Darmen mendekatkan ponselnya padanya. Waalaikumsalam, ada hal penting apa? Kamu dan David baik-baik saja kan? Darmen seketika mengepalkan tangannya. Darmen gak suka mendengar nada khawatir itu. Gisel yang seakan mengerti perasaan Darmen menarik tangan Darmen yang terkepal kemudian menggenggamnya. Saya dan David baik-baik saja. Sebenarnya ini tentang masalah yang sedang terjadi. Saya dan Darmen juga gak berhak ikut campur masalah Mas Yudi. Tapi kalau Mas Yudi tidak keberatan, apa Mas Yudi bersedia bertemu dengan kami, dan menceritakan tentang masalah yang sebenarnya terjadi? Siapa tahu kami bisa bantu. Apa Darmen tahu kalau kamu menghubungiku? Tentu saja Yudi, ini gue yang sebenarnya mau menghubungi lo. Jawab Darmen cepat. Bersambung. 115. Gisel seketika melirik ke arah Darmen. Tadi pelin-pelan sekarang malah ngegas. Sedangkan Darmen yang dilirik pura-pura cuek saja. Susah juga ternyata bersikap biasa melihat istri terlihat akrab dengan mantannya. Baguslah kalau ada lo. Gue hanya gak mau lo dan Gisel berantem gara-gara gue. Gue gak mau masalah ini semakin melebar kemana-mana. Gue juga gak ingin opa sampai masuk rumah sakit karena ulah kita. Ulah lo, bukan kita. Tegas Darmen. Gisel mengeratkan genggamannya. Jangan sampai Darmen emosi lagi dan Yudi balas marah lagi. Iya ulah gue, puas. Terus ada apa lo mau menghubungi gue? Sebelumnya gue minta maaf Yud sudah marah-marah pada lo, tanpa bertanya terlebih dulu masalah yang sebenarnya terjadi. Tapi tentang gue yang menggajar lo, itu gue gak minta maaf. Lo memang pantas dihajar. Dan maksud gue menghubungi lo, seperti yang sudah Gisel katakan. Iya gue mengerti, tapi kenapa lo mau repot-repot ikut campur masalah gue? Yudi kita ini saudara. Gue juga gak hanya mikirin lo tapi David dan Dara juga. Karena sampai kapanpun, lo itu adalah papa mereka. Satu lagi, gue juga gak yakin lo melakukan hal sekeji itu. Terima kasih sudah percaya pada gue brother. Satu lagi gue juga minta, dengan semua yang sudah gue lakukan pada istri lo dan David. Kalau lo lagi minta maafnya secara langsung Yudi. Baiklah kita bisa bertemu, tapi apa boleh kalian membawa David? Gue ingin bertemu dengan David. Tentu saja, Mas Yudi kalau gak keberatan bawa Dara juga. Pinta Gisel. Iya, kalau begitu sebaiknya kita bertemu di tempat yang ada playgroundnya saja. Iya, sampai bertemu di sana. Kami tutup teleponnya Mas Yudi. Iya, Gisel menatap ke arah Darmen begitu sambungan telepon mati. Kenapa? Tanya Darmen. Hayo ngaku siapa yang tadi cemburu. Goda Gisel. Aku gak cemburu, memangnya kamu baru bertemu Adi mantan saja sudah cemburu. Ujar Darmen gak mau kalah. Gak ada, aku cemburu ya, jangan ngada-ngada. Cemburu juga gak apa-apa sayang. Cemburu dalam menjalin suatu hubungan itu perlu dan ada banyak manfaatnya juga. Karena pada dasarnya cemburu itu berawal dari rasa takut kehilangan. Hanya saja jangan sampai berlebihan, karena segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Mengerti Nyonya Darmen? Ujar Darmen sambil menarik gemas hidung Gisel. Iya aku mengerti pintar. Sekarang ayo kita makan, aku sudah lapar. Oke, tapi kalau kita bertemu Mas Yudi, kita ke rumah sakitnya kapan? Nanti saja setelah sholat maghrib, sekalian kita jemput Oma. Siap sayang, aku bangunkan David dulu. Bersama saja sayang, ujar Darmen beralih merangkul istrinya. Asteris. Hari menjelang sore, Darmen, David dan Gisel sudah di mall menunggu kedatangan Yudi. Gisel sedang duduk santai, sedangkan Darmen tengah menemani David naik boneka robot. Mama dadah hihihi. David tertawa ceria sambil melambaikan tangannya, begitu dia melewati Gisel. Iya sayang, ujar Gisel melambaikan tangannya. Dadah mama, ujar Darmen ikutan.
Senyum Giselle makin mengembang. Ada-ada saja suaminya itu. Meski begitu Giselle makin salut saja padanya. Giselle tidak menyangka Darman mau menemani David naik boneka robot. Padahal yang menemani anaknya main, kebanyakan ibu-ibu atau para babysitter, dan Darman sama sekali gak gengsi melakukannya. Giselle masih terus melambaikan tangannya sampai Darman dan David hilang dari pandangannya. Mama. Giselle menoleh begitu mendengar ocehan bayi perempuan. Hai Dara. Oh ya ampun, cantiknya Auntie sudah mulai belajar jalan. Ujar Giselle tersenyum saat melihat Dara yang sedang ditata oleh Sita babysitternya. Giselle langsung bangkit dari duduknya dan menghampiri Dara. Mama hihihi, oce Dara ceria dan semakin mempercepat langkahnya. Sini sayang sini, kangen banget Auntie sama si cantik ini. Ujar Giselle memeluk Dara dan mengecup pipi Dara. Mama hihihi, iya sayang, makin embem saja ini si cantik, makin gemoy-gemoy. Gemas Giselle dan kembali mengecup pipi Dara. Mama hihihi, oce Dara ceria sambil memegang pipi Giselle. Maaf ya Giselle, Dara panggil kamu Mama, dia baru bisa beberapa kata doang. Ujar Yudi. Tidak apa-apa Mas, David juga dulu begitu. Ujar Giselle tanpa menoleh. Giselle lebih suka lihat wajah Dara yang makin menggemaskan. Mama, oce Dara lagi. Iya cantik, salim sama Auntie dulu sayang. Ujar Giselle sambil menarik pelan tangan Dara dan membawa tangannya ke mulut Dara. Hihihi, Dara tertawa ceria kemudian menggigit tangan Giselle. Loh kok tangan Auntie digigit? Diba sayang, ini seperti ini, ba. Ujar Giselle sambil mengecup tangan Dara beberapa kali. Hihihi, ketawa terus ini cantiknya Auntie. Ujar Giselle kembali memeluk gemas Dara. Rambut Dara sudah mulai panjang, pipinya juga makin tembem. Ditambah pakai bando yang senada dengan warna bajunya, benar-benar menggemaskan ini Dara. Giselle jadi gak sabar ingin punya anak perempuan seperti Dara. Sementara itu tidak jauh dari mereka, David menggerakkan badannya girang, begitu melihat Dara. Dededek hihihi. David minta turun dari boneka robotnya. Sabar jagoan, ujar Darman kemudian membantu David turun. David yang sudah tidak sabaran langsung berlari. Dededek hihihi. Giselle tersenyum melihat tingkah anaknya dan membantu Dara, agar bisa melihat ke arah David. Dededek, siapa itu Dara? Ujar Giselle saat David makin dekat pada mereka. Hihihihihi, Dara menggerakkan badannya girang begitu melihat David. Giselle sampai kewalahan menahan tubuhnya. Dededek hihihi, oce David dan langsung memeluk erat Dara. Dara juga ikut tersenyum senang dalam pelukan David. Sementara itu Yudi yang sedari tadi berdiri tidak jauh dari mereka tidak bisa menyembunyikan perasaan harunya. Perasaan Yudi sulit diungkapkan dengan kata-kata, terlebih saat melihat pertumbuhan kedua anaknya yang sangat baik. Yudi benar-benar menyesal pernah menyia-nyiakan kedua anaknya. David, Dara maafkan Papa. Papa janji tidak akan pernah menyia-nyiakan kalian lagi. Papa akan lebih berusaha menjadi papa yang baik untuk kalian. Batin Yudi. Puk. Yudi menoleh begitu merasakan tepukan di punggungnya. Yudi tersenyum tipis begitu melihat Darman berdiri di sampingnya. Terima kasih brother, ujar Yudi. Sama-sama. Sekarang apa yang lo rasakan begitu melihat kedua anak lo? Aku bahagia, sekaligus menyesal brother. Sekali lagi terima kasih sudah menggantikan tugasku menjaga David, dan terima kasih juga sudah membantu merawat Dara. Iya, dan jangan lagi pernah menyia-nyiakan Dara. Sekalipun hanya ada lo, beri yang terbaik untuk dia. Jangan pernah biarkan dia merasa sendirian. Gue pasti akan berusaha sekuat tenaga gue brother. Bagus, ujar Darman kembali menatap ke arah David dan Dara. Darman dan Yudi tersenyum begitu melihat David yang tengah berusaha menggendong Dara. David, belum kuat gendong dedeknya jagawan. Ujar Darman. Dedek papa hihihi, oce David ceria. Bruk,
David dan Dara sampai jatuh karena ulah David. Tuh kan apa papa bilang. Hihihihihi. Dara dan David tidak peduli ucapan Darman, mereka malah asik tertawa dengan bahagianya. Giselle ikut tersenyum melihat Dara dan David. Kalian harus seperti ini terus ya sayang. Harus selalu kompak sampai kalian dewasa nanti. Batin Giselle sambil mengusap rambut Dara dan David. Asteris. Dara dan David sedang main di playground bersama Sita. Sedangkan Giselle, Darman dan Yudi memilih mengobrol tidak jauh dari playground. Giselle duduk di samping suaminya, sedangkan Yudi memilih duduk di depan Darman. Darman diam-diam menarik nafasnya pelan. Dia belum terbiasa dengan keadaan ini, duduk bersama istri dan mantan istrinya. Darman sedikit kesusahan untuk bersikap santai. Sama halnya dengan Giselle bahkan lebih banyak menunduk sambil memainkan sedotan minumannya. Begitu juga dengan Yudi, dia sedang berusaha meyakinkan hatinya, kalau Giselle sudah bahagia, dan gak ada harapan, mereka bisa kembali bersama. Yudi sudah seharusnya move on, meski itu sangat sulit. Yudi berdeham sebelum memulai pembicaraannya. Darman menatap Yudi sedangkan Giselle menatap ke arah yang lain. Sebelumnya gue minta maaf tentang David, Brother. Begitu juga dengan apa yang sudah gue lakukan pada Giselle, ujar Yudi. Sudah gue maafkan, lagian sudah terjadi ini dan waktu gak mungkin diputar kembali. Masalah itu kita anggap selesai. Sekarang yang perlu kita bahas tentang masalah lo. Apa yang sudah lo lakukan sampai Opa masuk rumah sakit? Yudi menarik sejenak nafasnya. Gue juga sebenarnya gak tahu persis kejadiannya. Ya lo tahulah sejak kejadian di Bogor itu, hidup gue benar-benar kacau. Gue jadi sering pergi ke klub malam dan minum-minum. Malam itu gue lagi mabuk berat, dan saat bangun, sudah ada Yunita di samping gue, dan kami sama-sama tanpa busana. Kok bisa? Kompak Darman dan Giselle bersambung.